Halo sahabat Sobat TV, saya sekarang bersama dengan seorang bapak yang menurut saya kisahnya sangat inspiratif. Kenapa? Dia punya anak cukup banyak, tapi semua anak-anaknya sekolah dan bahkan ada yang sudah sarjana. Nah, selain itu, beliau juga bahkan memilih satu tempat yang jauh dari keramaian, bahkan jauh dari tetangga. Dia pilih tempat yang sangat terpencil untuk membangun rumahnya dan membesarkan anak-anaknya di tempat ini. Dalam kesempatan ini mungkin kita bisa dengar-dengarkan seperti apa kisah beliau. Bapak dengan Bapak siapa mungkin terpilih yang harum Bapak? Nikodemus Dapabulu. Bapak Nikodemus Dapabulu ya. Ya, Ya kalau saya tidak salah, Bapak dulu katanya sebelum jadi Kristen, Bapak di Merapu. di penghayat aliran kepercayaan Marapu ya. Ya. Kemudian tahun berapa Bapak masuk Kristen? Pokoknya Pak Joni di Kalimantan waktu kuliah. 2015. Waktu tahun 2015 Bapak masuk gereja ya. Ya. Nah, saya perhatikan rumah Bapak ini kan jauh dari keramaian ini, boleh dikatakan ada di tengah-tengah hutan begitu, di tempat tinggi. Kenapa sih Bapak pilih tempat jauh sekali dari keramaian? Itu kesenangan hati. Kesenangan hati cari tempat yang jauh, yang tidak dapat rumah yang ramai, supaya satukan pikiran suami dan istri, sehingga berjuang untuk bekerja, bagaimana caranya batu karang ini menghasilkan untuk merawatkan anak yang ke-12. Hanya itu saja yang saya berpikir, saya pilih tempat di sini yang udik, yang batu karang, sehingga saya buktikan sekarang saya punya anak 12 orang tidak ada mati. Semua hidup? Semua hidup. Ya, sebelum kita bicara tentang anak-anak Bapak ini, waktu Bapak awal menikah itu, waktu mama dibawa ke sini, mama protes tidak? Senang. Dia senang ya? Senang. Nah sebenarnya dulu masyarakat di sekeliling Bapak tempat tinggal dulu, waktu itu seperti apa sih sehingga seolah-olah Bapak menjauh dari mereka dan memilih tempat ini? Tidak ada. Tidak ada masalah karena di sini tidak ada orang kerja di sini, sehingga datang melatih diri karena baru berumah tangga, kan belum tahu kerja, masih hati anak-anak, sehingga melari yang tempat yang jauh, tidak dekat rumah, tidak dekat tetangga, untuk belajar cara kerja, bagaimana menanam, ya, bagaimana kerja supaya menghasilkan sampai melahirkan anak-anak yang kecil, sampai mereka besar sekarang ya. Besar. Di sini ya, berapa anak-anak yang lahir di sini tempat lahir semua yang ke-12 orang. 12 orang itu lahir di sini. Tapi kan dari sini ke sekolah itu jauh itu, bagaimana itu? Mereka jalan kaki? Jalan kaki. Tapi waktu itu katanya Bapak juga yang meskipun adalah dari aliran kepercayaan Marapu dan masih berstatus penghayat kepercayaan Marapu waktu itu, dan Bapak mendorong anak-anak itu pergi ke gereja, betul kah? Dorong. Malah kalau anak-anak sudah di gereja, kita simpatisan, menyumbang. Waktu di Kamalikinde itu kelompok Immanuel, saya sumbang 1 babi untuk sarapan anak-anak pergi gereja, menari ronggeng. Itu kenapa Bapak suruh anak-anak masuk gereja? Kenapa waktu itu? Itu hanya gerakan roh hati saja yang. Apa yang Bapak pikirkan? Apa yang saya pikir, Pak anak itu depan baik. Nah, tidak tahu rahasia Tuhan itu bagaimanapun nanti. Adapun saya dulu, saya kafir toh. Tapi semua orang kafir bilang namola merai. Dia tahu duluan mola merai tidak pergi gereja. Hanya itu saya renungkan, namola merai. Baru anak sekolah bilang Tuhan Allah. Sehingga itu dorong anak-anak kita itu pergi gereja, baru nyumbang materi, korban. Jadi anak-anak pergi gereja supaya apa? Gereja. Supaya apa di sana? Supaya berdoa,
Supaya diajar begitu. diajar sekolah minggu. Itu Ya. saja. Dan setelah itu waktu anak-anak sekolah, kemudian saya dengar-dengar semua anak itu sekolah dan kuliah begitu, anak sebanyak itu. Iya, sekolah waktu sekolah kuliah saya belum yakin. Hmm. Memang kalau ukuran di sini kalau SD SMP dorang habis. Kalau sudah di nyeberang laut kan saya tidak ikut. Bawa dorang sekolah tidak, saya tidak tahu. Saya hanya pasrah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya sudah lihat contoh yang lain, ada yang bilang sekolah, pergi minum mabok di luar pulau, pukul, ada yang lain, hanya mayat yang pulang, tidak pulang bawa ijazah. Jadi sekarang ini sudah berapa anak yang selesai kuliah? Sudah 5. Itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki ada 4. Yang sudah selesai. Sama Selesai. perempuan. Perempuan Sementara. sudah juga. Oh, sudah selesai juga. Tina yang anak perempuan yang sudah selesai. Ini Akbar. Ya, dan yang masih sekolah di SD, SMP? Yang sekolah, tidak ada yang sekolah SD lagi, ya hanya sekolah SMA Simon yang ke-11, kelas 3, Anton yang 12, kelas 2, ini Ince masih sudah masuk praktek ini bulan 12. Nah, anak-anak sekolah semuanya ini seperti ini, kira-kira pendapat keluarga besar, tetangga kiri kanan, lingkungan seperti apa Bapak? Tidak ada. Maksudnya apakah mereka juga terdorong untuk menyekolahkan anak mereka? Memang saya ini memang tidak ada orang lain yang terdorong saya punya anak, tapi saya yang terdorong sama dorang tidak tahu apa mananya sekolah, bilang tidak ada uang. Saya punya anak, saya pasrah saja kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi saya punya anak ini waktu sekolah, kami 2 orang, saya ada tugas, bukan saya tugas untuk tidak sekolahkan anak, hanya mama yang sekolahkan. Dia yang melahirkan anak yang 12 ini. Saya hanya tukang kerja, membersihkan lokasi ini, tanam menanam, yang pungut hasil, yang urus harga hasil, saya punya istri. Saya hanya bekerja, santai kerja, makan minum. Tapi orang lain lihat sama saya, tidak ada yang saya pikir. Kan pikir kerja, sudah bagi tugas. Jadi Bapak menanam, membersihkan, Mama mengelola hasilnya. Mengelola hasil sekolah anak-anak. Jadi semua anak-anak yang kuliah ini dari hasil pertanian ini? Hasil pertanian. Iya, apa-apa saja waktu itu Bapak ingat yang Mama biasa jual untuk dukung anak-anak di sekolah? Mama, waktu saya kerja di kebun, Mama tanam halia, kuncur, lombok, cabai, baru pokoknya tanam yang di dalam tanah, tanam lagi yang kemiri. Tiap tahun kalau kemiri tanam, tiap tahun tanam 5 pohon. Pokoknya pejabat baru kalau ada macam pemilihan, macam siapa kena ini, kita jemput dengan 5 pohon. Begitu. Tiap tahun harus 5 pohon sampai penuh lokasi. Kopi juga begitu. Begitu ya. Jadi sekarang ini semua lahan sudah ditanami ya. Ya. Selain itu ada pernah juga yang cerita katanya Mama sampai jual batang keladi di pasar murah untuk kasih dukung anak-anak kuliah begitu. Pokoknya yang dari pertama sampai yang sekarang habis keladi ini, ya karena anak-anak kuliah jual keladi, batang keladi, pakai mobil 4 tray, 3 tray,
tinggal jual di pasar yang murah, 1 minggu, 2 minggu tinggal di murah jual itu. Dapat itu uang, baru kirim kita punya anak-anak yang pergi sekolah, minta uang kuliah. Dan sekarang sudah sekian yang habis kuliah, Keladit juga tidak ada. Keladit pun sudah habis. Habis. Karena anak-anak sudah selesai kuliah ya. Siri pun juga tidak ada. Oh dulu tanam siri juga? Siri tanam, kita jual di Wewula, Lombok, kita jual. Tomat. Jadi anak Bapak yang sekarang ini sudah kembali semua ke Sumba atau masih ada yang di luar Sumba? Masih ada. Berapa orang yang di luar? Masih 3. 3 orang ya. Yang lainnya sudah kembali di Sumba. Luar biasa ya. Ya teman-teman, ini adalah kisah yang sangat luar biasa menurut saya. Dan saya berharap melalui apa yang kami sampaikan ini bukan apa-apa teman-teman, bukan untuk kesombongan, tidak, tapi supaya menginspirasi bagi semua keluarga orang tua di luar sana, bahwa anak-anak yang dititipkan oleh Tuhan adalah tanggung jawab orang tua untuk harus diberikan masa depan yang baik dengan menyekolahkan mereka. Meskipun sebagai orang tua hanya petani, tapi kalau lahan yang ada dikelola dengan begitu baik, potensinya dikembangkan, maka sebenarnya itu cukup untuk menyekolahkan, bahkan membawa anak-anak sampai ke bangku kuliah. Itu harapan saya dengan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa memberkati banyak orang.